Oke, mari sama-sama kita buka satu bagian firman Tuhan, Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Kalau sudah ketemu katakan amin. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Amin semua? Oke, 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi malam hari ini saya punya khotbah berjudul Tuhan dan Waktu. Semua katakan? Ya, puji nama Tuhan. Jadi teman-teman jujur saja dari lubuk hati yang paling dalam ini. Dari minggu lalu Tuhan sudah ngomong buat saya tentang waktu. Dan beta bersyukur, saya bersyukur karena hari ini saya boleh sampaikan pesan Tuhan buat Anda. Sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan buat saya. Saya bilang Tuhan, kalau Tuhan mau bicara buat youth ini soal waktu, Tuhan mau saya ngomong tentang apa. Dan saudara dalam perenungan saya, Tuhan bawa saya kepada masa penciptaan. Ketika Tuhan Allah menciptakan langit, bumi serta isinya. Tuhan bawa saya ke situ. Lalu Tuhan mulai melihat, saya lihat lady, 6 hari lamanya saya bekerja. Tidak ada satu hari pun yang saya biarkan tanpa saya bekerja. Semua katakan 6 hari. Pada awal penciptaan Allah bekerja selama 6 hari berturut-turut. Dia tidak menyia-nyiakan satu hari pun dalam penciptaannya. Contoh saja. Hari pertama ciptakan terang dulu. Hari kedua istirahat dulu lah. Nanti hari ketiga baru penciptaan lah. Enggak. Tapi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima dan 6 dia bekerja. Saudara nangkep ya? Katakan dia bekerja. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Waktu Tuhan berfirman jadi terang, terang jadi geseng. Jadi. Lalu Tuhan bilang begini, lalu menurut kamu waktu terang itu jadi? Jadi seketika atau tunggu dulu 12 jam sampai terang kering dulu? Tuh, mungkin terang masih basah. Tuh, bagaimana? Betul Tuhan luar biasa. Tuhan menciptakan hari pertama terang. Lalu dalam 24 jam itu Tuhan Allah menciptakan terang. Kasih biar terang. Nanti hari kedua Tuhan ciptakan lain lagi. Sekarang pertanyaannya, pernahkah Seng? Pernah nggak Anda berpikir waktu Tuhan menciptakan misalnya Tuhan menciptakan cakrawala, benda-benda langit. Tuhan ciptakan cuman Tuhan sekedar berfirman sah. Jadilah matahari, bulan, bintang. Jadilah bulan, bintang semua. Jadi semua. Sekarang pertanyaan saya, waktu Tuhan selesai menciptakan, lalu Tuhan ngapain satu hari itu? Tuhan bilang, sudah beta selesai menciptakan, besoknya baru beta kerja. Berarti ada waktu di mana setelah Tuhan bekerja hari itu, Tuhan selesai. Tuhan selesai. Dia bekerja 24 jam, tapi di dalam penciptaan ini saudara Tuhan ngomong buat saya sangat spesifik. Sudah selesai beta bekerja, selesai. Besok beta akan kerjakan yang baru lagi. Saudara nangkep ya? Saya bilang waduh Tuhan luar biasa. Itu sebabnya kita bekerja dari pagi sampai sore. Ada di sini yang bekerja dari pagi sampai pagi di perusahaan tertentu, angkat tangan. Lah beta mau doa pelepasan alih pimpinan. Sing ada. Guys, saudara nyambung gak? Kita kerja, itu sebabnya kita ada waktu, ada batas waktu untuk bekerja dalam satu hari. Kita gak ngomong tentang kemahakuasaannya Tuhan, enggak. Tuhan sedang menunjukkan kepada kita bahwa yes kita bekerja. Kita bekerja tapi dalam satu hari itu ada waktu untuk kita berhenti bekerja. Selesai. Waduh Tuhan. Jadi ya Tuhan bekerja, selesai itu dia ciptakan tumbuhan, dia ciptakan hewan-hewan, sudah selesai. Cicak pun tampak di dinding Ale semulpe mana-mana. Ale di dinding di mana? Dinding, ya. Semut, ale pun tambah di mana? Ular, ale pun tambah di mana? Bukan di kamar. Jadi biasa ada ular di kamar le. Dan mari kita lihat pada awal penciptaan apa yang dilakukan Tuhan Allah selama 6 hari. Saudara, ini tentang waktu tentang Tuhan dan waktu. Pada awal penciptaan apa yang Tuhan lakukan selama 6 hari? 1. Secara keseluruhan 6 hari lamanya Tuhan Allah mempergunakan waktu atau kesempatan untuk bekerja. Dan aplikasinya buat kita adalah pergunakanlah waktu atau kesempatan yang diberikan kepadamu untuk bekerja setiap hari. Sebentar, kita akan jelaskan. Nah, saudara lihat baik-baik. Tidak ada satu hari pun yang Tuhan Allah lewatkan tanpa dia bekerja.
Penciptaan, ya, dari yang tidak ada menjadi ada, itu namanya kerja. Dan semua pekerjaan itu hasilnya bisa dilihat dan dinikmati. Nggak ada pekerjaan yang hasilnya nggak bisa dilihat oleh orang, yang hasilnya nggak bisa dinikmati oleh orang. Semua pekerjaan hasilnya itu bisa dilihat dan dinikmati oleh orang lain. Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja ngapain? Saya nggak ngomong konteks bekerja di kantor, saya nggak ngomong konteks itu doang, enggak. Ini bukan hanya sekedar bekerja di kantoran, bekerja punya bisnis, usaha, enggak. Dengar baik-baik. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, kata Rasul Paulus, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, jadi bekerja yang saya maksudkan adalah memberi buah atau menghasilkan. Guys, setiap hari hidup kita harus berbuah. Kita harus menghasilkan sesuatu setiap hari. Tidak boleh duduk berbangku tangan dan lakukan hal-hal yang gak menghasilkan buah. Tuhan Allah kita bekerja memberi buah. Tuhan Allah yang kita sembah menciptakan, dia menghasilkan, katakan menghasilkan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dimulai dari hari pertama sampai hari ke-6. Dan tidak ada satu hari pun Tuhan Allah lewatkan tanpa dia tidak bekerja. Tanpa tidak menghasilkan. Dan sebagai anak-anak Tuhan saudara, kita ini anak-anak Bapa di surga. DNA kita harus sama dengan DNA Bapa di surga. Amin. Jadi kalau Bapak kita pekerja keras, kalau Bapak kita rajin, kita anaknya juga harus rajin. Jadi kalau misalnya beta punya Bapak Tuhan Yesus tapi pamalas yang pun torat, ini Anda salah papa ini Anda bagaimana ini? Ya. Karena kita punya Bapa di surga, kita anak-anaknya Bapa di surga, guys, teman-teman dengar baik-baik. DNA-nya Bapa jadi DNA-nya kita. Bekerja setiap hari itu tentang rajin. Nah, saudara, tahukah Anda salah satu ciri orang itu berjalan dalam pengurapan Tuhan, salah satu ciri orang itu diurapi adalah rajin. Salah satu tanda seseorang itu berjalan dalam pengurapan Tuhan adalah dia rajin. Itu salah satu tanda orang itu diurapi, dia sedang berjalan dalam pengurapan, itu dia rajin. Oke, jadi bekerja menghasilkan buah. Rajin, bekerja setiap hari, rajin. Nggak ada satu hari pun dia lewati. Oke, bekerja menghasilkan buah artinya menjadi berkat bagi orang lain yang melihatnya dan menikmatinya. Jadi bekerja menghasilkan buah adalah saya harus menjadi berkat. Bekerja menghasilkan buah adalah saya menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu bisa dilihat oleh orang dan orang bisa menikmati buah pekerjaan saya. Orang bisa menikmati hasil kerja saya. Jadi teman-teman, umur manusia singkat di muka bumi ini dan tidak ada yang tahu berapa lama ia akan hidup. Ada di sini yang Tuhan Allah sudah kasih tahu dia besok dia mati? Belum. Sama. Dia bilang samping kiri kanan. Katong sama sen tahu kapan beta mati, kapan ale mati. Jadi guys, umur manusia singkat di muka bumi ini. Tidak ada yang tahu berapa lama dia akan hidup. Oleh karena itu pergunakanlah waktu atau kesempatan yang Tuhan berikan bagimu. Untuk kemuliaan namanya. Perangi kemalasan. Anda harus jadi orang rajin. Karena salah satu tanda orang itu berjalan dalam pengurapan adalah dia rajin. Terus terang saya paling anti bekerja dengan orang-orang yang lamban. Saya anti sekali. Bukan antiseptik ya. Apalagi anti gores. Bukan. Saya paling anti, saya tidak suka bekerja dengan orang yang lamban. Saudara, lamban artinya orangnya suka menunda-nunda pekerjaan. Saya tidak suka kerja dengan orang yang suka menunda-nunda pekerjaan. Kalau saya kasih tanggung jawab kepercayaan hari itu, dia harus bikin gitu. Ditunda gitu, saya paling malas kerja dengan orang kayak gitu. Menunda-nunda adalah salah satu ciri orang malas. Sudah belajar materi Komsel kan? Salah satu ciri orang malas yaitu suka menunda-nunda pekerjaan dengan berbagai alasan. Itu salah satu ciri orang malas. Dan saya kasih tahu Anda, jangan kayak gini.
Anda sudah diurapi Tuhan lewat penumpangan tangan atas hamba Tuhan yang luar biasa di sini, yang dipakai Tuhan. Setelah Anda terima urapan, Anda harus buktikan bahwa saya berjalan dalam pengurapan. Jangan malas. Tuhan Allah tidak tertarik memberkati orang malas. Tuhan Allah sangat tertarik dengan orang rajin. Kami sudah mengajarkan Anda ulang-ulang kali di sini, berulang kali. Ketika Yesus memanggil ke-12 muridnya, Yesus gak memanggil mereka ketika mereka sedang duduk di rumah kopi kasih tangan jam batang. Yesus panggil ketika mereka sedang bekerja. Simon Petrus, Andreas sedang membersihkan jala. Selesai mereka menjaring. Yesus panggil mereka. Yesus tertarik dengan orang-orang yang rajin. Si pemungut cukai. Banyak tuh murid-murid Yesus itu semua orang-orang bekerja. Dia panggil ketika mereka sedang bekerja. Menjalankan mereka punya pekerjaan. Dan dia panggil. Karena Yesus tertarik dengan orang-orang yang rajin. Yesus sangat tertarik memberkati orang-orang rajin. Lalu apa yang bisa dihasilkan oleh orang-orang pemalas? Tidak ada. Selain menjadi batu sandungan. Orang pemalas selalu menjadi batu sandungan. Orang yang suka menunda-nunda waktu selalu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Membuat orang enggan untuk bekerja dengan dia. Membuat orang enggan untuk ajak dia. Dan lain sebagainya. Tapi lihatlah orang yang rajin bekerja, saudara. Selalu memanfaatkan waktu untuk melakukan sesuatu. Untuk menghasilkan buah. Mereka selalu jadi berkat bagi orang lain. Amin. Siapa di sini mau jadi orang rajin? Angkat tangan. Turun tangan. Rajin itu bukan cita-cita. Siapa sini yang cita-cita menjadi orang rajin? Rajin bukan cita-cita, rajin itu karakter. Katakan karakter. Dan rajin itu karakter dari Bapa di surga. Dia bekerja 6 hari. Ini Bapa menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada hari untuk main-main. Kerja, tapi kerja di sini bukan kerja menghasilkan buah. Banyak hal yang kita lakukan bisa menghasilkan buah jadi berkat buat banyak orang. Banyak pekerjaan yang kita lakukan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, apa yang Tuhan Allah lakukan dalam 6 hari itu? Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam 6 hari itu secara keseluruhan, dengar baik-baik. Tuhan Allah bekerja menciptakan hal-hal yang sungguh amat baik. Wow, katakan wow. Wow, itu saya tulis ale. Coba pukul bau kiri kan bilang semangat sedikit. Saya tahu Anda capek ya. Tadi ada yang berjalan keliling kota. Sing ada semua. Saya tahu Anda capek tapi jangan goyang dia punya bau, goncang dia punya bau, bilang semangat, semangat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus ya. Saudara lihat dalam 6 hari itu apa yang Tuhan Allah kerjakan. Saudara yang kedua, ini Tuhan ngomong buat saya. Tuhan Allah bekerja menciptakan hal-hal yang sungguh amat baik. Tadi yang pertama dalam 6 hari dia bekerja. Dan bekerja itu menghasilkan buah. Yang kedua dia bekerja menciptakan hal-hal yang sungguh amat baik. Aplikasinya adalah kerjakanlah hal-hal yang baik. Bahkan sangat baik setiap hari. Jangan cuma kerjakan hal yang baik hari ini. Rajin tajam bulu. Hari ini paling rajin nih. Barang mungkin mau ambil mama puh hati. Tapi besok pemalas naik diri kembali lagi. Biar apa lepas tapi ujangnya dingin. Pemalas saja. Jadi rajin setiap hari. Coba bilang aplikasinya sama-sama. 1, 2, 3. Kerjakanlah. Bahkan sangat baik. Amin. Pekerjaan yang kita lakukan yang menghasilkan buah. Yang jadi berkat. Jadi kerjakanlah hal-hal yang baik. Lakukanlah hal-hal yang baik yang menghasilkan buah. Yang jadi berkat buat banyak orang. Itu sangat baik. Saudara notice ya. Alkitab katakan bahwa semua yang Tuhan kerjakan adalah sungguh sangat amat baik. Tuhan menunjukkan kepada kita betapa berharganya waktu. Sehingga setiap harinya harus diisi dengan hal-hal yang baik. Tuhan sedang ajarkan buat kita bahwa waktu sangat berharga. Sehingga setiap hari itu harus diisi dengan hal-hal yang sangat amat baik. Tuhan gak ngomong yang baik tapi sangat amat baik. Kita lihat Kejadian. Kejadian 1 ayat 31. 1, 2, 3. Maka Allah melihat yang sungguh amat. Sekali lagi. 1, 2, 3. Maka Allah. Nah itu dia. Sudah hampir. Waktu Allah kerjakan, Allah sendiri melihat bahwa apa yang dia kerjakan sungguh amat baik. Jadi dari hari pertama sampai hari ke-6 Allah sendiri melihat bahwa apa yang dia kerjakan sungguh amat baik. Itu berarti apa? Pekerjaan kita harus bisa terlihat. Karena
sendiri melihat apa yang dikerjakannya sungguh amat baik. Pekerjaan itu harus sampai bisa menghasilkan sampai orang bilang wow. Kalau kita kerjakan sesuatu orang gak ngomong wow kok bisa ya, kamu kok bisa bikin ini. Saya tahu ada banyak kesaksian. Bapak Ibu Saudara dipromosikan Tuhan. Ada banyak tanggung jawab yang mungkin orang lain gak bisa kerjakan, Anda bisa kerjakan. Itu yang saya bilang jadi berkat buat banyak orang. Kerjakan sesuatu sampai orang bilang wow. Matius 5 ayat 16. Kita baca Matius 5 ayat 16. Oke. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mulia. Yes. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itu dikasih bold. Wow. Boleh kita baca yang dikasih bold 1, 2, 3. Supaya mereka melihat perbuatanmu. Nah, jadi dia punya clue-nya. Semua perbuatan baik itu akan nampak dan terlihat. Apapun yang kita kerjakan itu selalu nampak dan terlihat. Mau itu baik atau buruk, kejahatan, dosa sekalipun, tinggal tunggu waktu untuk kasus dosa, dia pasti terlihat. Jadi katong stop dari sekarang sudah, amin. Bilang samping kiri kanan, mari katong stop sudah dari sekarang. Kak Ale mau bagaimana? Ada opsi lain. Ya. Setiap pekerjaan baik terlihat. Tujuannya cuma satu, supaya nama Bapa di surga dipermuliakan. Amin. Makanya saya pernah kesaksian di sini bagaimana Tuhan bilang saya menunduk dan Tuhan bilang buat anggota komselmu. Mereka dikasih kuasa, mereka dikasih promosi, mereka dikasih tanggung jawab, mereka dikasih kepercayaan supaya aku yang terlihat dan tidak ada yang membanggakan diri. Saya sampaikan buat mereka, Tuhan sampaikan buat saya pribadi dan sampaikan juga buat mereka. Lihat, setiap pekerjaan baik yang terlihat tujuannya hanya satu, supaya nama Bapa di surga dipermuliakan. Tadi kita lihat dia punya ayat tadi. Matius 5 ayat 16. Jadi teman-teman dengar ini baik-baik. Pergunakanlah waktumu yang sangat berharga ini dengan bijak. Semua katakan bijak. Jangan salah mengatur waktu demi kesenanganmu. Dan jangan membuang waktumu untuk hal-hal yang tidak membangun imanmu. Dan tidak berguna bagi hidupmu di masa sekarang dan masa yang akan datang. Amin. Ya, jangan rasa, aduh, ya, kita semua belajar. Saya di sini juga saya belajar. Ya, boleh kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Pergunakan waktumu yang sangat berharga ini dengan, oke stop, bilang nama ke muka. Lady, pergunakan waktumu, jadi bilang kayak saudara sedang bilang saudara punya diri sendiri. Ucap saudara punya nama, amin. 1, 2, 3. Amin. Oke. Nah, dalam hubungan asmara juga sama. Semua bilang asmara. Bukan Asmiranda, asmara, asmara. Anak muda, sudah cukup. Berhenti membuang-buang waktumu yang berharga untuk setiap hari menemani orang yang kamu tahu dia tidak akan menjadi milikmu. Berhenti mengatur, mengarrange waktu sedemikian rupa supaya ada waktu menemani dia. Padahal Anda tahu dia tidak punya rasa untukmu. Berhenti kalau Anda sudah berusaha sekian purnama lamanya. Berusaha supaya dia punya cinta dibalas. Sampai sudah, Tuhan semua datang. Bilang samping kiri kanan, sampai Tuhan semua datang. Sampai sudah. Halo, Alkitab menyebut itu usaha menjaring angin. Kalau kita bilang Kang, bodoh. Itu kata Amsal juga, bodoh pakai H, bisa bilang bodoh pakai K. Kalau kita bilang bodok, nah itu salah. Kita bilang bodoh, itu lawan kata dari hikmat. Lawannya hikmat itu kebodohan. Tidak berhikmat.
Waktu tak buang percuma, ada lagunya tuh. Percuma, percuma, beta susah. Itu percuma, sia-sia. Semua bilang usaha menjaring angin. Dimulai dari like, DM dong. Waktu tak buang percuma cuma untuk like, DM dong. Tapi pastor DM saya pernah di-read, yaitu derita lo. Kalau sudah DM ulang-ulang terus sampai dia baca. Kalau sudah sekian purnama tidak dibaca juga, berhenti. Jangan buang-buang waktu. Bilang samping ke kanan, capek deh. Akhirnya kebodohanmu pun membuahkan hasil. Kepintaran membuahkan hasil, kebijaksanaan dan hikmat membuahkan hasil, kebodohan juga membuahkan hasil. Apa? Galaumu, sakit hatimu, kepahitanmu, kehitamanmu terhadap orang itu akan terlihat dan jadi batu sandungan buat orang yang melihat. Kenapa? Galau sempi ibadah. Oke? Galaumu, sakit hatimu buat orang gara-gara cinta akhirnya saya datang ibadah. Gara-gara cinta akhirnya keluar dari pelayanan. Gara-gara cinta, semua gara-gara cinta. Padahal cinta gak tahu apa-apa. Sampai sudah. Waktu yang Tuhan Allah gunakan, saudara lihat, saudara pakai dengan seberhikmat mungkin. Jangan buang-buang waktu, usia, uang, tenaga. Ini kita selalu bilang belakang nih. Waktu, usia, tenaga, otak tak buang-buang. Ya, jantung, bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, serambi kanan, balobang-lobang di mana-mana. Hanya demi orang yang seperti itulah. 1 Korintus 10 ayat 23. Kita baca 1, 2, 3. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu itu membangun. Membangun itu membangun iman, percaya kita kepada Tuhan Yesus. Segala sesuatu diperbolehkan, boleh, benar. Tapi bukan segala sesuatu itu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi bukan berarti segala sesuatu itu berguna untuk kita. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Kata Rasul Paulus, betul, boleh. Tapi pertanyaan Rasul Paulus adalah apakah itu membangun imanmu kepada Tuhan? Dia berguna enggak untuk pertumbuhan rohanimu? Saudara, nonton film, main TikTok, main sosmed diperbolehkan? Boleh. Sangat boleh. Tapi kalau main seharian penuh dari pagi sampai pagi, dan abaikan perintah orang tua, abaikan jam-jam doa, abaikan prioritas. Apakah hal itu menguatkan imanmu kepada Tuhan? Apakah hal itu membangun imanmu kepada Tuhan? Jawab sendiri. Saya suka nonton TikTok dan film pendek di FB, short movie di FB itu saya suka nonton. Tapi tujuannya satu, Bapak Ibu Saudara, tujuannya satu saudara. Itu untuk saya jadikan hiburan dan juga pengetahuan. Kalau saya pulang sampai di rumah itu, saya suka nonton Lapor Pak, terus terang nih. Saya ingin ketawa, saya ingin tertawa. Tapi saya juga ingin lihat informasi-informasi, makanya saya kebanyakan ngefollow akun-akun yang sifatnya informatif. Untuk jadi informasi buat saya dan pengetahuan, menambah saya punya wawasan, dan juga berguna untuk saya punya bahan-bahan khotbah. Itu saja. Tapi kalau orang sampai sudah terikat, ketergantungan, terikat dan tidak bisa. Setiap hari hanya scroll TikTok, saya mau bilang teman-teman, Anda sedang tidak baik-baik saja. Sedang tidak baik-baik saja. Sedang sangat tidak baik-baik saja. Kalau setiap hari pekerjaan Anda tidak menghasilkan buah, hanya gini scroll TikTok. Anda sedang tidak baik-baik saja. Secara tingkat kejiwaan, Anda sedang tidak baik-baik saja. Itu keterikatan. Saya main aplikasi, saya nonton TikTok, saya suka nonton short movie di FB. Itu bukan jadi hobi, teman-teman. Itu bukan keterikatan, tapi kalau sudah keterikatan dan sudah jadi kesenangan, itu Anda perlu dilepaskan.
Saya menghimbau anak-anak muda, kalau Anda tahu bahwa pastor itu sepertinya beta dan beta, Anda harus dilepaskan, serius. Jadi kalau Anda tidak bisa tanpa HP, Anda sedang masuk di dalam penyembahan berhala dan harus dilayani pelayanan pelepasan. Saya nggak scroll TikTok, pastor. Saya pernah hapus TikTok, tapi saya download lagi. Nah, coba buang HP. Ada lagi satu, ya, saudara main game online. Tadi tuh mama marah tadi di bawah. Itu mama marahnya luar biasa. Saya bilang anak-anak remaja ini, ada juga remaja tua tarakale. Remaja anak-anak ABG itu nanti main ini. Saudara sudah melayani Tuhan di gereja masih begini gitu loh. Bingung saya kadang-kadang. Mau laki mau perempuan sama. Sekarang pertanyaannya saya sederhana. Itu berguna enggak gitu untuk Anda? Itu membangun Anda punya iman enggak? Itu membuat pertumbuhan rohani Anda bertumbuh enggak? Oh pas itu cuma hobi. Hobi kok jadi terikat? Hobi kok jadi setiap hari? Setiap hari. Itu bukan sekedar hobi. Saya hobi basket. Sangat. Kalau saya hobi basket, saya pergi main basket. Main tiap hari. Saya hobi nge-gym tiap hari. Tapi kalau saya sudah terikat, saya masuk dalam satu klub. Dulu saya tergabung dalam klub Molukas. Dan kami sudah banyak sekali bermain dalam pertandingan, turnamen. Saya mencemplungkan diri ke dalam itu. Saya mengikatkan diri, itu bukan sekedar hobi. Dan kalau saya sudah mengikatkan diri saya kepada klub itu, setiap hari saya pulang kerja, waktu itu saya masih kerja di konsultan pembangunan. Jadi saya punya bidang sebagai drafter gambar karena saya latar belakang arsitektur. Jadi setiap kali saya pulang kerja, saya saya sudah bawa baju. Jam 5 saya sudah ada di lapangan Merdeka, stretching semua. Setiap hari fisik kita dibantai itu karena saya mencemplungkan diri, saya menggabungkan diri, saya mengikatkan diri saya ke situ. Itu sebabnya setiap hari saya harus ada di situ. Kalau cuma sekedar hobi, tapi kalau sudah hobi lalu mengikatkan diri, aduh ini susah. Main PlayStation. Saya nggak bilang orang lain, saya punya adik di rumah tuh main PS sendiri-sendiri. Tapi jam tidur. Saudara main PlayStation sampai subuh, diperbolehkan? Boleh. Saudara main PS boleh, tapi kalau sampai subuh, saya tanya saudara berguna enggak? Apakah itu baik bagimu? Saudara main game online sampai dini hari. Bermain PlayStation sampai pagi hari. Berguna enggak? Boleh. Sok atuh. Itu kata orang Alehia. Tapi pertanyaannya pertanyaan saya, berguna enggak untuk kesehatanmu? Berguna enggak? Bagi hubunganmu dengan Tuhan di waktu subuh itu berguna enggak? Kalau saudara main sampai pagi, lalu Tuhan nantikan saudara di pagi hari, jam saudara bangun, saudara sedang ikut pemuritan. Saudara main PS sampai pagi hari, lalu pertanyaannya saya, kapan saudara bangun mesbah pagi? Itu sudah jadi siang hari. Sudah jadi jam 11 bangun jam 12, itu bukan mesbah pagi lagi. Saudara nggak sadari bahwa ada pekerjaan roh jahat yang sebenarnya sedang menghalangi Anda dan mencoba untuk menarik Anda mundur ke belakang dan tidak mengalami pertumbuhan rohani dan kemajuan rohani. Dan permainan setan selalu sama, dia licik, dia mainnya halus. Apa yang dihasilkan dari kegiatan bermain sampai pagi-pagi hari itu teman-teman? Apa yang dihasilkan dari pekerjaan seperti itu? Saudara sedang main itu bukan main, itu kerja. Di kacamatanya Tuhan, di kacamatanya Rasul Paulus itu kerja. Tapi kerja itu gak menghasilkan buah teman-teman. Itu kerja, saya gak ngomong konteks kerja di kantoran dan punya bisnis, enggak. Apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan harus menghasilkan buah. Even saudara main itu kerja di mata Tuhan. Oh pastor, katong refreshing. What? Refreshing kok di jam orang tidur? Aduh. Saudara, orang refreshing itu bukan di jam tidur, itu bukan refreshing namanya.
Yang saya tahu Tuhan Allah sudah atur waktu istirahat manusia di malam hari dan waktu untuk beraktivitas normal itu di siang hari. Beda kalau pekerjaan Anda adalah security atau Anda harus kerjakan tugas kuliah dan sekolah. Itu lain cerita. Saya harus lembur pastor untuk tugas-tugas tertentu, itu lain cerita. Itu beda konteks. Tapi kalau saudara jadikan hobi itu jadi untuk refreshing, saya mau bilang ini mindset yang sangat keliru teman-teman. Nggak ada orang refreshing itu di jam istirahat karena Tuhan Allah sudah atur. Tadi kan saya waktu di intro khotbah kan saya bilang, Tuhan itu sudah ciptakan selesai, tapi Tuhan bilang nanti saya kerja yang lain besok. Artinya Tuhan nggak kerja semua hal satu hari full itu. Tuhan mau tunjukkan kepada kita tiap hari itu kerjakan hal-hal yang baik. Dari hari pertama sampai hari ke-6 Tuhan lakukan semuanya pekerjaan baik. Dia sudah selesai menciptakan hari. Dia sudah selesai menciptakan satu hari pertama. Mungkin dalam sekejap mata dia berfirman langsung jadi. Sekarang pertanyaannya 23 jam itu Tuhan ngapain? Tuhan mau tunjukkan kepada kita, saudara, ini pewahyuan Tuhan kasih buat saya. Saya sudah selesai dan ada waktunya saya bekerja hari itu dan ada waktunya saya sudah selesai. Dan Tuhan sudah atur ini kita punya waktu. Kita bukan ada di planet lain yang kerja malam hari lalu tidur siang hari. Coba saya pinggirkan ini, ale begini kasing. Ale begini kasing. Itu kelelawar. Jadi ada begadang yang memang berguna untuk kata orang dalam konteks atau mengerjakan tanggung jawab, tapi ada begadang yang come on guys. Amin. Amin. Yang saya tahu saudara, persekutuan dengan Tuhan itu akan menguatkan iman kita. Persekutuan dengan orang-orang seiman dalam sharing firman Tuhan bersama, persekutuan dengan orang-orang seiman dalam kesaksian, pujian, penyembahan bersama itu akan menguatkan iman kita. Tapi kalau main game sampai pagi, gibah sampai pagi, ada orang yang dia punya rahang saya akan capek, gibah sampai pagi sampai pagi, gibah saja. Gibah dari undang-undang pasal 1 ayat 1 sampai tutup buku undang-undang. Gibah. Tapi kalau saudara seperti begitu saudara, itu bukan menguatkan iman, itu melemahkan imanmu. Come on. Kau lakukan sesuatu yang baik, bahkan sangat amat baik. Sehingga itu jadi berkat. Bekerja yang menghasilkan buah yang jadi berkat buat orang lain lihat orang lain tuh diberkati. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu saudara untuk berjumpa dengan Tuhan dalam mesbah pagi. Minggu lalu kan Pastor Ayun sudah bilang, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Anda begadang untuk hal yang tidak berguna, itu tidak mendatangkan perkenanan Tuhan teman-teman. Itu justru Tuhan Allah tuh sedih melihat kita kayak gitu. Jadi ada waktu, kan pengkhotbah katakan ada waktu untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu di mana Anda tidur, ada waktu di mana Anda bangun, ada waktu di mana Anda makan, ada waktu untuk tertawa, menangis, ada waktu untuk banyak hal, semua untuk segala sesuatu ada waktu. Tuh. Jam tidur saudara bikin aktivitas yang salah. Jam yang sebenarnya harusnya saudara bikin aktivitas itu, saudara tidur. Saudara rubah, saudara punya waktu kayak ikut, saudara suka begitu. Padahal Tuhan sudah atur lain, kau mau atur lain. Pertanyaannya, kalau Anda mau refreshing, kalau Anda mau istirahat, pertanyaannya kapan pastor waktu semuanya kita bisa refreshing, kita bisa main game, kita bisa ini segala sesuatu dan lain halnya. Kita lihat apa yang dilakukan Tuhan Allah pada hari ke-7. Tadi 1 sampai 6, yang ke-7 Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Kita lihat. 1, 2, 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara, kita bandingkan dengan Keluaran 20 ayat 8. Oke, 1, 2, 3. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini hukum keberapa? Ya, 4. Oke, ini hukum ke-4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah pada hari ke-7? Pertama, menguduskan hari yang ke-7 atau kita bilang dengan hari Sabat.
untuk beribadah kepadanya. Itu hari yang dikuduskan dan dikhususkan untuk beribadah kepada Tuhan secara berjemaat di rumah Tuhan. Sudah? Jadi dia punya aplikasinya buat kita. Hari ke-7, hari Sabat, kita bilang dengan hari Sabat, semua katakan hari Sabat. Ya, untuk kita punya kalender ini jatuh pada hari Minggu. Oke, semua bilang hari Minggu. Kita punya Sabat, untuk katong punya kalender itu jatuh pada hari Minggu. Beribadah kepada Tuhan. Itu hari ke-7. Hari pertama sampai ke-6 itu bekerja. Hari ke-7 hari dikhususkan untuk beribadah secara berjemaat di rumah Tuhan. Yang kedua, hari yang ke-7 berhenti bekerja. Aplikasinya buat kita adalah istirahat atau healing. Jadi hari Minggu, hari untuk kita beribadahkan Tuhan secara berjemaat di gereja. Dan hari untuk kita beristirahat. Kita healing, itu hari ke-7. Hari Minggu semua harus refreshing. Kata Bapak Gembala, hari Minggu itu istilah dalam kitab Mazmur, selah. Jeda, beristirahat. Kalau dalam Mazmur punya nyanyian itu ada kata selah. Yang biasa saudara baca tuh. Tuhan Allah gunung batuku selah. Nah itu, selah itu artinya jeda, ada istirahat, ada tahan sedikit. Baru masuk ke nyanyian, itu dalam nyanyian, selah itu. Oke, itu harus... Nyanyian saja ada selah, masa kita manusia gak ada selah? Amin. Selah, papilaya. Oke, jadi istirahat. Saudara, jadi Tuhan seperti menyampaikan bahwa, jadi kayak seperti Tuhan memberikan kesimpulan buat saya begini. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beribadah, dan ada waktu untuk beristirahat atau healing. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Mazmur 127 ayat 1-2. Kita lihat. Mazmur 127 ayat 1-2. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Next. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk dan makan roti. Yang susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saudara, tadi waktu saya sedang persiapan ini, baru saya mengerti teman-teman. Saya baru mengerti, Tuhan terima kasih Tuhan, pewahyuan yang luar biasa. Saya baru mengerti ini ayat. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Dia kasih apa? Roti? Ini semua dia kasih roti. Ketika kita tidur dia kasih roti. Ketika dia tidur dia sudah siapkan semua. Ya saya awalnya berpikir demikian. Tapi tadi Tuhan bicara lain buat saya Bapak Ibu Saudara. Tuhan bicara lain buat saya saudara-saudara. Anda lihat hebatnya Tuhan Allah kita, dia tahu persis kita butuh waktu untuk beristirahat dan beribadah. Guys, jadi Tuhan sudah atur hari Sabat adalah hari khusus untuk beribadahkan Tuhan setiap minggunya di rumah Tuhan. Setelah itu beristirahatlah, healing dan lain sebagainya. Tapi ingat, healing di hari Minggu tetap malam itu waktu tidur. Saudara manfaatkan healing sampai Senin pagi. Barang healing totalitas pastor. Totalitas. Beta bilang Tuhan, kalau orang ini cuma healing, sen tidur. Sementara firman Tuhan bilang Tuhan memberkati orang ketika orang tidur. Lah Tuhan kalau orang sen tidur, Tuhan sen berkati. Jawab. Saudara dengar Tuhan bicara buat saya. Kenapa aku memberkati engkau pada saat engkau tidur? Inilah yang terjadi secara medis. Nah ini Dr. Mon. Waktu kita tidur, Tuhan Allah memberkati kita saudara. Bukan dia kasih roti, dia kasih uang dan lain sebagainya. Enggak. Tapi waktu kita tidur, banyak hal dalam tubuh kita itu diperbaiki. Sehingga besok pagi ketika kita bangun, kita kuat, kita bersemangat, kita bergairah untuk cari uang, untuk kerja. Untuk bisa bekerja, untuk bisa beraktivitas, kita bisa pintar, cerdas. Karena ini, pada malam hari, otak beristirahat. Betul Dr. Mon? Kita tidur, berarti otak juga beristirahat. Nah kita lihat di sini saudara.
Nih, lihat, Tuhan Allah memberkati kita ketika kita tidur. Apa berkatnya? Waktu kita tidur, berkat yang Tuhan kasih buat kita itu berkat pemulihan fungsi-fungsi tubuh dan penyegaran tubuh, teman-teman. Itu sebabnya ketika saudara bangun pagi, saudara punya waktu tidur yang cukup, saudara bangun pagi kan saudara fresh. Beda sama orang yang tidurnya sudah larut malam. Ketika bangun harus bangun pagi-pagi, misalnya saudara tidur jam 3, saudara harus bangun jam 5. Waduh, itu satu hari itu saya percaya saudara pasti nggak seefektif kalau saudara tidur lebih cepat. Karena ketika kita tidur berkatnya itu pemulihan fungsi-fungsi tubuh dan penyegaran tubuh. Kita next, saya ada catat situ. Saudara, tubuh kita terdiri dari miliaran sel. Katakan miliaran sel. Tidak ada, ya, jadi ribuan sel saudara tiap hari. Ribuan sel yang rusak, ya, tiap hari tuh ada ribuan sel yang rusak atau habis dipakai. Dan sel-sel itu perlu diganti. Nah, pada waktu kita tidur, tubuh kita tidak menganggur, melainkan menciptakan ulang ribuan sel yang baru. Aduh, keren banget Tuhan kita. Luar biasa. Karena setiap hari kita beraktivitas itu ada ribuan sel yang habis dipakai. Atau mungkin yang juga rusak, saudara. Orang stres tuh sel bisa rusak juga. Apalagi stresnya sampai kayak gila-gila gitu. Apalagi gila-gila cewek. Seng dapat lalu gila gitu. Rusak banyak, saraf juga rusak. Jadi waktu kita tidur, ini kita punya tubuh dia gak nganggur. Tapi menciptakan ulang, tubuh kita menciptakan ulang ribuan sel yang baru. Waduh, semua katakan wow. Berkat yang lain lagi apa saudara? Pada waktu kita tidur, semua otot di seluruh tubuh itu mengendur. Jadi membuat dia rileks. Nah, keesokan harinya dia berfungsi kembali secara totalitas. Kita punya otot. Nah, kalau saudara tidur lat kan bangun, ayo Tuhan itu lakap sakit juga darah Yesus. Bangun begini, aduh darah Yesus. Karena tidur pagi baru bangun jam 5. Aduh Tuhan Yesus. Badan sakit saja. Kenapa? Kurang tidur, istirahat malam. Apalagi ada berkat lain, otak, semua bilang otak. Nah, ini paling penting. Otak, saudara, otak itu yang amat sangat beristirahat ketika kita tidur. Jadi orang-orang yang bisa tidur, waktu kita tidur malam, otak ini yang paling luar biasa yang memegang peran penting dalam kita punya kehidupan. Dia nih paling beristirahat total ketika kita tidur istirahat malam. Jadi itu sebabnya orang-orang yang tidak bisa tidur malam berhari-hari itu akan sangat mempengaruhi mereka punya otak. Waktu saya dulu masih sekolah ya di Batu, sekolah SMA, kuliah. Saya belajar sampai sekarang saudara, saya kalau kebiasaan saya khotbah, karena saya mengerti ini, nah dari dulu saya terima ilmu ini. Dan ini Alkitabiah ternyata, saya juga baru memahami ini Alkitabiah sekali. Dulu saudara, saya mengerti secara medis, otak ini butuh istirahat. Waktu saya dulu belajar, saya SMA saya belajar, saya suka belajar. Saya belajar tuh bisa sampai jam-jam 2 pagi, jam 3 pagi. Nah, kalau ujian, kadang tuh saya nggak bisa, pokoknya saya kalau ujian saya belajar buku tinggi saya belajar. Tapi saudara, akhirnya saya dikasih tahu bahwa otak ini, dia nggak bisa gitu, sudah seharian beraktivitas dia butuh istirahat. Jam atau waktu yang paling terbaik untuk kita belajar adalah subuh. Bangun pagi hari dari istirahat. Itu masih fresh otak. Itu sebabnya kita bangun pagi hari kita belajar firman Tuhan. Otak kita segar, otak kita fresh. Amin. Itu dia. Jadi saya kebiasaan saya kalau susun khotbah juga sama. Saya akan tidur. Meskipun cuma 3 jam saya akan tidur. Nanti saya bangun itu sudah bangun. Saya bangun pagi hari dari tidur saya akan lanjut bikin khotbah. Karena saya mengerti ini dan ternyata ini Alkitabiah saudara. Saya gak akan forsir tubuh saya untuk begadang sampai pagi. Kecuali kalau memang saya belum bikin apa-apa sama sekali. Saya akan berusaha untuk tidur. Aduh benar sampingnya kanan tidur itu penting. Jadi anak-anak yang SMA yang kuliah Anda sudah mengerti waktu yang terbaik untuk Anda belajar ya. Kalau mau belajar materi ulang tidur saja. Nanti baru bangun pagi hari belajar ulang. Jangan begadang sampai pagi. Justru Anda begadang sampai pagi. Waktu kertas ulangan lihat. Tuhan Yesus tadi malam kita belajar apa nilai Tuhannya. Aneh. Betul? Ngoyo kan. Terlalu forsir sampai pagi hari datang lihat kertas ulangan. Darahnya berkuasa. Ini apa tadi malam akan di halaman berapa. Kenapa? Otak
Di-push, otak diforsir. Nggak bisa saudara. Saya punya oma itu kalau lihat saya kerjakan tugas, saya lembur, saya oma tuh biasa buka pintu. Oma saya biasa buka pintu. Lek, kamu nggak tidur? Nggak, oma nanggung. Mesin aja butuh istirahat, tidur. Saya disuruh tidur. Ya ini, kita mesin butuh istirahat, kita juga tubuh butuh istirahat. Jadi nggak ada orang refreshing di jam tidur. Bilang samping kiri kanan, saya nggak ada orang refreshing di jam tidur malam. Dengan demikian kita terus diingatkan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Amin. Jangan salah mengatur waktu yang sudah Tuhan berikan. Jangan jadi orang bodoh, tapi jadilah orang bijak yang tahu mengatur waktu dan memberikan waktu kepada orang dan hal-hal yang tepat. Beta ulang di orang. Kepada orang. Semua bilang kepada orang. Kepada orang yang tepat. Amin. 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 Jadi hari ini kita semua punya mindset harus berubah. Katakan, saya punya mindset harus berubah. Sekali lagi Pak Soedi bilang, Tuhan Allah akan memberkati Anda ketika Anda tidur. Tidur supaya Tuhan berkati. Sen tidur 3 hari berkat lari. Amin. Tuhan Allah memberkati kita ketika kita tidur, istirahat. Pada malam hari itu, pada malam hari. Tidur siang, Tuhan bilang, Tuhan memberkati kita ketika kita tidur. Tuhan kita mau tidur. Tidur siang di jam saat orang beraktivitas, bilang samping kiri kanan, pamalas itu namanya. Jadi saudara, antara kita ngomong hari ini tentang Tuhan dan waktu. Tuhan ingin Anda mempergunakan waktu sedemikian rupa dengan bijak dan dengan arif. Karena dia sendiri menjadi contoh dan teladan bagaimana dia mempergunakan hari pertama sampai hari ke-6. Ada waktu untuk kita beristirahat dan beribadahkan Tuhan. Jam ibadah, jam komsel, saudara harus ibadah. Harus. Pastor, tapi memang karena kerja, nggak apa-apa. Ada komsel lain, saudara bisa ke komsel lain. Jangan, saudara, jangan pernah lewatkan satu hari pun. Satu materi komsel pun, jangan saudara lewatkan. Supaya saudara bertumbuh. Karena persekutuan itu bisa menguatkan iman, membangun imanmu. Yang tadi 1 Korintus tadi, 15 ayat 23. Justru persekutuan itu berguna untukmu. Bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk kekekalan. Persekutuan dengan Tuhan itu berguna untukmu. Bukan hanya masa sekarang, tapi masa yang akan datang, bahkan kekekalan. Amin. Itu dia. Jadi kalau persekutuan, ayo ikut. Persekutuan gibah, no. Dan semua yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan.